Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu atau secara general kehidupan kamu. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kali ini guys, saya akan mengambil satu topik sesuai dengan komentar yang diberikan terhadap diri saya melalui WhatsApp. Di mana komentar yang diberikan terhadap diri saya, apakah ada sisi penyesalan dia terhadap diri kamu? Saya akan mencoba untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil, dan saya akan mencoba untuk menerobos pemikiran si dia. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang dimiliki baik dari sisi kamu ataupun baik dari sisi dia. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap topik yang saya ambil tadi. Apakah energi dia ada merasakan suatu penyesalan terhadap diri kamu, atau memang tidak menerima suatu penyesalan dari energi dia? Kita langsung terhadap kartu pertama guys. Muncul kartu ini. Sebelum saya mengarah terhadap energi dari pihak si dia yang merasakan suatu penyesalan, saya akan mengarah terlebih dahulu terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap energi yang kamu rasakan untuk saat ini, suatu kegagalan. Baik secara pekerjaan, baik secara perasaan, baik secara materi, baik secara bisnis ataupun usaha yang kamu lakukan. Kemunculan kartu yang saya pegang ini semuanya merasakan suatu kegagalan. Kenapa saya mengatakan semuanya mengarah terhadap suatu kegagalan? Karena memang dengan kemunculan kartu ini, saya melihat dan merasakan dari energi diri kamu yang paling terdalam. Yang paling terdalam, ada sesuatu hal yang mengganjal terhadap kehidupan kamu. Atau ada sesuatu hal yang sedang kamu simpan di sini. Saya tidak tahu apa yang kamu simpan, tetapi saya melihat ada perasaan yang ketidaknyamanan masih kamu terima di sini. Ada situasi pemikiran kamu yang saya lihat di sini berantakan ataupun kekacauan.
di mana sisi keberantakan ataupun sisi kekacauan itu bisa saja kamu dapatkan dari orang-orang yang berada di sekeliling kamu, atau memang dari pasangan kamu yang masih berdampingan terhadap diri kamu. Ini yang menjadi faktor diri kamu itu menerima suatu kegagalan. Kamu masih fokus dengan situasi yang pernah kamu terima di masa lalu. Ketika diri kamu tidak fokus terhadap apa yang kamu terima di masa lalu, mungkin kartu kegagalan ini tidak kamu dapatkan. Tidak akan pernah kamu mendapatkan situasi kegagalan. Kalau saya mengarah terhadap energi si dia yang baik meninggalkan diri kamu, ataupun masih berhubungan terhadap diri kamu tetapi dia pergi tanpa memberikan diri kamu suatu kejelasan yang pasti, baik secara hubungan LDR ataupun hubungan rumah tangga, apakah energi dia merasakan suatu penyesalan terhadap diri kamu? Dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, dari energi dia yang paling terdalam, saya merasakan situasi dia untuk saat ini sedang merenungi di dalam satu tempat, di mana tempat itu berbicara terhadap diri dia. Saya merasa menyesal, sangat menyesal diri dia di sini. Kenapa saya menarik kata penyesalan? Karena memang saya mencoba untuk menerobos pemikiran dia. Saya melihat ada satu situasi yang membuat diri dia sebagai ajas manfaat di sini. Orang-orang yang berada di sekeliling dia hanya untuk membuat diri dia merasa dikendalikan, merasa dimanfaatkan. Karena kemunculan kartu ini suatu kegagalan dari sisi materi. Apakah diri dia sedang berjuang dari rasa materi yang berada di dalam kondisi ketidaknyamanan, atau memang ada sisi lain yang membuat pemikiran dia benar-benar menyesal terhadap diri kamu? Kalau saya menarik dari satu kesimpulan terhadap kartu yang saya pegang ini, kemungkinan diri dia merasa menyesal terhadap diri kamu karena memang dari sisi materi, bukan dari sisi perasaan. Materi yang berbicara terhadap diri dia sehingga diri dia merasa menyesal. Ini dia guys, kemungkinan ketika diri dia pergi dari sisi kamu, dia berpikiran semuanya tidak mengalami situasi yang berupa rezeki, tidak mengalir sesuai dengan ekspektasi dia. Karena ketika diri dia bersama dengan diri kamu, dia berpikiran semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi ketika diri dia pergi dari diri kamu, semuanya gagal. Semuanya gagal. Saya tidak tahu apakah kondisi diri kamu dengan kondisi diri dia ketika bersama di masa lalu. Saya tidak tahu siapa yang memiliki materi yang luar biasa, tetapi kemunculan kartu ini memberikan energi dia untuk saat ini benar-benar menyesal. Kita lihat kartu di bawahnya, apakah mendukung kartu yang saya pegang ini atau memang tidak mendukung. Muncul kartu The Eight of Swords. 8 pedang mengarah terhadap satu orang, di mana satu orang ini dengan kondisi yang diikat dalam posisi mata tertutup. Dengan kemunculan kartu kedua ini, yang dimana berbicara terhadap energi dia, ada suatu kebuntuan yang dia pikirkan di sini. Ada situasi kekacauan yang membuat diri dia menyesal terhadap diri kamu. Kalau saya mengkaitkan antara kartu The Eight of Swords dengan kemunculan kartu pertama, sangat menyesal.
sangat, sangat, sangat menyesal. Walaupun secara kasat mata diri kamu melihat kehidupan dia bersama pihak lain, secara kasat mata bahagia. Sebenarnya apa yang kamu lihat tersebut tidak membuktikan dengan kenyataan yang ada di perasaan dia. Karena untuk saat ini, energi yang saya rasakan di dalam energi dia, ada situasi yang sedang membandingkan. Kondisi yang membandingkan di sini, guys. Membandingkan. Karena ketika dengan diri kamu, kondisi si dia tersebut bisa dibilang dalam kondisi mapan. Tetapi ketika bersama dengan orang lain, kondisi tersebut berubah. Berubah, guys. Berubah. Nah, kita lihat di bagian keduanya. Muncul kartu As of Pentacles. As of Pentacles. Satu tangan memegang satu koin atau satu tongkat. Yang dimana kartu yang saya pegang ini berbicara dari sisi keuangan. Kalau saya mengarah terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, bisa saja diri kamu kategori seseorang yang tidak memiliki keuangan sama sekali. Kenapa saya mengatakan diri kamu tidak memiliki keuangan sama sekali? Karena memang muncul kartu pertama yang berbicara tentang materi. Suatu kegagalan dari apa yang dia harapkan. Ini dia. Kalau saya mengarah terhadap energi si dia yang telah meninggalkan diri kamu, baik masih ada hubungannya ataupun tidak memiliki hubungan terhadap diri kamu, ada situasi yang membuat diri dia di dalam satu tempat ini. Saya tidak tahu tempat apa ini, tetapi saya mencoba pemikiran dia untuk sekarang sedang kacau. Sangat dan sangat kacau. Sekali lagi guys, saya hanya mencoba untuk mengatakan terhadap diri kamu, kemungkinan apa yang kamu lihat secara kasat mata itu belum tentu menggambarkan bagaimana situasi dia. Itu dia guys. Kita lihat di samping dari As of Pentacles, apa yang berbicara. Wow. Muncul kartu berunsurkan air. Berzodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap energi yang dia miliki untuk saat ini. Bukan hanya merasa menyesal, tetapi perasaan dia sedang menerima kesensitifan luar biasa. Dimana ketika diri dia menerima suatu kesensitifan yang luar biasa, orang-orang yang berada di sekeliling dia berusaha untuk berkomunikasi terhadap diri dia, tetapi dengan komunikasi tersebut dia justru memberikan respon yang negatif. Dimana respon negatif tersebut bisa saja berupa pertengkaran ataupun perselisihan. Kalaupun kata penyesalan tersebut kembali saya tarik terhadap diri kamu, yang dimana ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu dan kamu pun masih mau menerima diri dia kembali, saya yakin dan percaya hubungan tersebut tidak akan sehat. Karena kartu pertama muncul suatu kegagalan. Orang yang telah pergi belum tentu bisa menggambarkan situasi yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Situasinya akan beda apabila diri dia kembali terhadap diri kamu. Ini dia guys. Nah,
Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu yang ini, bagaimana kartu di sampingnya? Wow, muncul kartu The Moon. Yang dimana kedua kartu ini sama-sama berbicara dari unsur air, yang berlambangkan zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari kata zodiak Scorpio, ada situasi yang membuat diri dia sebagai ajas manfaat. Ada situasi yang membuat diri dia menerima suatu manipulatif. Kalau saya memutarbalikkan semua omongan saya ini, ketika bersama dengan diri kamu, seseorang yang saya katakan sebagai diri dia, penuh dengan kesandiwaraan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemanipulatifan, di mana kemanipulatifan tersebut ataupun kebohongan yang dia berikan terhadap diri kamu, semuanya di luar dari kapasitas pemikiran kamu. Semuanya dilakukan secara kelicikan di belakang diri kamu. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Kartu The Moon ini berbicara terhadap hal yang misterius, belum bisa untuk diungkapkan, tetapi bisa dirasakan oleh intuisi. Bukan hanya intuisi, tetapi perasaan. Untuk saat ini, ketika diri saya menarik kata perasaan, perasaan dia sedang di dalam situasi kebuntuan, sedang membandingkan, sedang merenungi, dan sedang melamun. Apakah hal yang saya terima ini akibat dari perbuatan saya di masa lalu, sehingga diri saya merasa menyesal, dan dari kata penyesalan tersebut saya ingin kembali terhadap diri dia? Wow, luar biasa. Luar biasa. Seseorang, sekali lagi saya mengatakan terhadap diri kamu, seseorang yang telah pergi dari diri kamu dan ingin kembali terhadap diri kamu, belum tentu bisa menggambarkan situasi seperti hal yang pernah kamu lakukan terhadap diri dia. Kemungkinan ketika diri dia sudah kembali terhadap diri kamu, ataupun diri kamu masih mengharapkan diri dia, saya yakin dan saya percaya ada satu perasaan yang akan bergejolak di sini. Bergejolak. Mungkin perasaan tersebut karena unsur keterpaksaan, atau bisa saja unsur kasihan, diri kamu menerima diri dia kembali karena diri dia dijadikan sebagai ajas manfaat oleh orang-orang yang berada di sekeliling dia. Kita lihat di bagian ketiganya, guys. Muncul kartu The Magician. The Magician. Dengan kata lain, kartu yang saya pegang ini untuk kedepannya ada dua arti. Arti pertama, ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu, bisa saja kamu mendapatkan suatu peluang di mana peluang tersebut berupa keberuntungan. Dan di arti kedua, bisa saja untuk kedepannya diri kamu akan menerima suatu kebohongan. Saya tidak tahu kebohongan ini apakah berada di dalam circle kamu atau memang diri kamu yang akan membuat suatu kebohongan. Kalau saya mengarah terhadap energi si dia yang dia miliki untuk saat ini dengan kemunculan kartu The Magician ini, bisa saja untuk kedepannya dia sedang mengharapkan situasi yang penuh dengan ekspektasi dia. Dia sedang mengharapkan ini, guys. Kita lihat apa yang sedang dia harapkan untuk kedepannya. Muncul kartu sakit hati. Wow. Satu hati ditusuk oleh 3 pedang. Kalau saya mengkaitkan terhadap kemunculan kartu The Magician, untuk kedepannya akan terjadi suatu perasaan yang benar-benar
tersakiti. Ini akan terjadi terhadap energi dia. Apakah energi dia berbicara terhadap hubungan dia terhadap pihak ketiga dia, atau berbicara terhadap sisi pekerjaan dia, atau berbicara dari sisi hubungan bisnis dan usaha yang dia jalani? Muncul nanti satu perasaan yang sakit hati. Kamu tunggu saja kabar dari dia. Saya yakin dan percaya ini akan terjadi, guys. Kemungkinan di tahun ini. Apakah pihak ketiganya akan sakit hati terhadap diri dia, atau memang dianya yang akan sakit hati terhadap pihak ketiga dia? Dimana ketika diri dia menerima sakit hati, ada suatu penyesalan yang akan timbul di dalam pemikiran dia. Dimana perasaan yang sakit hati itu akan membuat diri dia kembali atau tidak terhadap diri kamu. Wow, muncul kartu Four of Pentacles. Dia akan kembali terhadap diri kamu, di mana ketika dia berpikiran terhadap diri kamu, ada situasi yang akan membuat diri dia selalu bahagia. Dari sisi bahagia tersebutlah dia akan kembali. Lagi-lagi saya akan mengulang perkataan saya. Dia akan kembali terhadap diri kamu penuh dengan rasa penyesalan. Sekarang tergantung dengan diri kamu, apakah menerimanya kembali atau tidak. Kalau menurut saya, ketika diri kamu ingin menerima dia kembali, akan menerima suatu kebuntuan, di mana kebuntuan tersebut diri kamu akan selalu gagal dari sisi apapun. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.